Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 8, kelas Pendidikan Geologi B2019 dengan saya sendiri Nahdia Afkarina NIM 057, Enggarwati Nur Azizah NIM 058, Ira Hasanah NIM 062, dan Ida Purwanti 066 akan mempresentasikan terkait penelitian kualitatif untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metodologi penelitian. Pembahasan yang pertama mengenai penelitian kualitatif di sini adalah pengertian. Penelitian kualitatif berdasarkan pada filsafat positifisme analisis. Kemudian, data yang dihasilkan bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi, artinya bersifat lebih khusus. Kemudian, aksioma atau pandangan dasar penelitian kualitatif ada sifat realitas, artinya penelitian yang diteliti tidak hanya meneliti yang tampak, kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti, kemudian hubungan antar variabel yang mana bersifat interaktif dan saling mempengaruhi. Keempat yaitu kemungkinan generalisasi, artinya penelitian kualitatif bisa diterapkan di tempat lain jika kondisi tempat yang itu tidak jauh dari tempat penelitian. Kemudian yang kelima yaitu peranan nilai. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu bertujuan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif yang menggambarkan realitas yang sangat kompleks. Kemudian teknik pengumpulan data bersifat bisa berupa partisipan observation, in-depth interview, dokumentasi ataupun triangulasi. Kemudian di sini peneliti sebagai instrumen kunci dan data berbentuk deskriptif kualitatif. Kemudian sampel dapat berkembang selama penelitian dan analisis dilakukan terus-menerus sejak awal penelitian sampai akhir penelitian. Kemudian terdapat hubungan dengan informan sehingga dapat menemukan hipotesis ataupun teori. Yang terakhir yaitu usulan desain bersifat singkat, literatur yang digunakan juga bersifat sementara, dan masalah bersifat sementara dan tidak dirumuskan hipotesis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses penelitian kualitatif. Jadi metode penelitian kualitatif di sini bersifat induktif. Kemudian penelitian kualitatif berangkat dari pengamatan yang mendetail konkret pada empirical social reality sehingga terbangun grounded theory. Selanjutnya berkembang menjadi substantive theory, middle range theory, formal theory, dan akhirnya menjadi theoretical framework. Kemudian kapan penelitian kualitatif digunakan? Yaitu ketika masalah penelitian belum jelas. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk memahami makna di balik data yang tampak. Tujuan penelitian untuk memahami interaksi sosial. Kemudian tujuan penelitian untuk mengembangkan teori dan fokus penelitian terkait dengan sejarah perkembangan. Bab 2. Sistematika penyusunan proposal. Yang pertama yaitu judul penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mengungkapkan fenomena untuk menemukan hipotesis dan teori. Di sini tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, namun lebih pada usaha. Selanjutnya, judul bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan menyeluruh. Kemudian judul yang baik justru berubah. Apabila judul tidak berubah, hal ini bisa terjadi karena permasalahan yang ada di lapangan tidak mengalami perubahan, atau peneliti kurang mendalam dalam menjelajah masalah yang diteliti. Yang kedua, latar belakang masalah. Ini berupa gambaran keadaan situasi sosial yang dikaitkan dengan kebijakan atau teori. Yang selanjutnya akan timbul kesenjangan atau biasa disebut masalah. Yang ketiga adalah fokus penelitian. Nah, di sini fokus penelitian keseluruhan berada pada situasi sosial, yang mana terdiri dari 3 aspek, yaitu tempat penelitian, pelaku penelitian, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Setelah penyusunan fokus penelitian ini, peneliti akan menyusun rumusan masalah. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Di sini tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Dan perlu diketahui bahwa rumusan tujuan penelitian kualitatif berbeda dengan rumusan tujuan penelitian kuantitatif. Yang kelima yaitu manfaat penelitian.
Di sini berisi manfaat dan pentingnya penelitian tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Dan yang keenam yaitu landasan teori dan atau telaah penelitian terdahulu. Di sini penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Kemudian landasan teori penelitian kualitatif ditulis berdasarkan data yang ditemukan melalui proses penelitian, atau proses ini biasa disebut proses induktif. Kemudian penelitian kualitatif dari telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Yang ketujuh, metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Peneliti perlu menjelaskan terkait pendekatan apa yang akan digunakan, kemudian alasan singkat mengapa memilih pendekatan tersebut. Peneliti juga perlu mengemukakan jenis penelitian yang digunakan, apakah etnografis, studi kasus, teori, interaktif, partisipatoris, atau pendekatan yang lain. B. Kehadiran peneliti. Peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif ini mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti harus dilukiskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh. C. Lokasi penelitian. Peneliti harus memberikan alasan untuk mempertimbangkan pemilihan lokasi penelitian, yaitu kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan dapat menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. D. Sumber data. Peneliti harus secara tegas menyatakan bahwa sumber data utama yaitu kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Sedangkan sumber data tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data kualitatif dapat melalui wawancara mendalam, observasi mendalam, dan dokumentasi yang nantinya hasilnya akan dicatat dalam bentuk transkrip. Selanjutnya ada analisis data. Ini ada dua pendapat. Yang pertama yaitu ada dari nilai dan ulangan, berawali dari tahap pengumpulan data. Kemudian ada mereduksi data, artinya merangkum menjadi hal-hal pokok atau penting, kemudian nantinya dikategorikan.
Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.